mohon dijelaskan Ustaz makna hadis orang tua adalah surga pintu tengah. Maksudnya pintu surga tengah, pintu surga yang paling tengah. Apakah ini hanya untuk laki-laki saja? Mengingat istri lebih utama berbakti kepada suaminya. Baik, iya, orang tua, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maksudnya apa? Maksudnya berbakti kepada orang tua itu akan membuka pintu surga dengan sangat lebar. Itu adalah amalan yang sangat besar pengaruhnya terhadap masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan istri, Ustaz? Ketika masih ada suaminya. Bukankah dia disuruh untuk mendahulukan suaminya daripada orang tuanya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi apakah berarti hadis itu khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak. Hadis itu juga berlaku untuk perempuan. Kita punya kaidah umum ya. Semua hukum yang berlaku untuk laki-laki pada asalnya berlaku juga untuk perempuan. Sebagaimana hadis ini berlaku bagi suami, hadis ini juga berlaku bagi istri. Hanya saja ada sebagian keadaan yang dikecualikan. Dikecualikan ketika berbakti kepada orang tua itu menghalangi berbakti kepada suami. Kalau berbakti kepada orang tua itu menghalangi berbakti kepada suami, ketika itu yang didahulukan adalah suaminya. Jadi ketika pilihannya seperti itu, apakah orang tua ataukah suami? Ketika itulah istri harus mendahulukan suaminya. Tapi bukan berarti istri tidak punya kewajiban lagi untuk berbakti kepada orang tua. Karena di sana ada keadaan-keadaan selain ini. Bisa jadi dua-duanya bisa diambil. Berbakti kepada orang tua, juga berbakti kepada suami. Bisa jadi. Misalnya, asalnya orang tua ingin A. Kemudian suami ingin B. Kalau milih pilihan B, maka pilihan A ditinggal. Kalau milih pilihan A, pilihan B ditinggal. Padahal ini dua-duanya pilihan orang yang berbeda. Dipilih semuanya. Yang satunya suaminya, yang satunya ayahnya atau ibunya. Bisa jadi ini istri membujuk suaminya dengan mengatakan, ini orang tua pengen A. Gimana kalau kita pilih A dulu, nanti setelah itu kita pilih B. Dalam keadaan seperti ini, ya, kalau misalnya bisa ditempuh cara itu, maka saat itu istri bisa menggabungkan dua bakti ini. Di samping dia berbakti kepada suaminya, dia juga berbakti kepada orang tua. Bisa jadi dalam keadaan tertentu orang tuanya meminta kepada istri ini, kepada anaknya, perempuan ini, untuk melakukan sesuatu yang tidak ada masalahnya sama sekali dengan suaminya. Dan suami merelakan, tidak ada masalah sama sekali. Maka ketika itu, ya, ada kewajiban bakti dari seorang istri kepada orang tuanya. Ya, jadi bakti istri kepada orang tuanya itu tetap wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Hanya saja di sana ada keadaan-keadaan yang bakti kepada orang tua gugur karena dia harus mendahulukan baktinya kepada suaminya. Ya, perlu difahami seperti itu ya. Jadi sebenarnya seorang istri itu dia harus berbakti kepada orang tua, dia juga harus berbakti kepada suaminya. Tapi kalau misalnya tidak bisa digabungkan, maka pada keadaan-keadaan seperti itu dia harus mendahulukan baktinya kepada suaminya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya kita harus tahu urutan siapa yang harusnya kita dahulukan. Sebagai seorang suami, harusnya yang pertama didahulukan oleh dia adalah ibunya. Kalau misalnya ibunya berselisih dengan istrinya, maka dia harus dahulukan ibunya. Ibunya merawat dia dari kecil sampai dia menjadi seperti itu. Menjadi seorang suami. Sedangkan istrinya baru bertemu sebentar. Maka jelas ya, orang tua, ibunya ini, dia jauh lebih berhak untuk didahulukan daripada istrinya. Setelah ibunya, orang tua.
Kalau istri berselisih pendapat dengan orang tua, dengan bapak, dengan ayah, maka yang didahulukan ayahnya. Kalau ayah berbeda pendapat dengan ibu, yang didahulukan ibunya. Jadi ibu, ayah, istri. Kalau istri berbeda urutannya. Istri urutannya yang pertama adalah suami. Kemudian setelah itu ibunya. Setelah itu ayahnya. Kita harus tahu urutan ini, tapi bukan berarti diterapkan dalam semua keadaan. Kapan diterapkan? Ketika bertentangan. Kalau tidak ada pertentangan, maka ya kita tidak perlu urutan ini, karena memang tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ketika ada pertentangan. Ya, ada tuntutan-tuntutan yang berbeda, yang bertentangan, yang saling menafikan. Ketika itulah kita butuh urutan ini. Yang paling kita dahulukan adalah yang paling di atas. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam.